Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati teman tim Puskesmas dari Puskesmas Maron adalah tim dari pemantauan dan evaluasi pendampingan ibu hamil Risti oleh kader di Desa Sumberpo, ya. Yang mana dalam hal ini adalah kita memantau ibu hamil yang ada, utamanya yang punya permasalahan kek dan anemi. Jadi kek di sini adalah biasanya kalau kita mengukur lengan kirinya itu ya kurang dari 23,5 ya, 23,5 itu sudah termasuk hitungan kek. Kemudian yang kedua adalah pada ibu hamil anemi, standarnya normalnya adalah 11 gram per dl, ya, sehingga dikatakan anemi ibu hamil itu adalah kalau ibu hamilnya HB-nya kurang dari 11 gram per dl, didampingi oleh mbak-mbak kader, dipantau oleh tim dari Puskesmas ya, yang terdiri dari bidan ya, kemudian promkes dan petugas gizi untuk membantu pemantauan dari pendampingan ibu hamil Risti oleh kader yang didanai oleh provinsi. Itu ya yang perlu saya sampaikan. Kemudian yang berikutnya dari mbak-mbak kader, tugasnya panjenengan semua ini adalah untuk bisa mendampingi ibu hamil tersebut. Tadi yang sudah saya sampaikan, Risti, salah satunya tujuannya adalah yang pertama ya untuk menyehatkan ibu hamil dalam proses kehamilannya nanti sampai melahirkan, dimudahkan dan tetap dalam kondisi sehat. Kemudian diupayakan untuk kalau bayi yang dilahirkan nanti itu supaya tidak terjadi stunting. Kami dari tim betul-betul untuk bisa minta tolong ke jenengan Mbak Kader untuk betul-betul bisa didampingi. Jadi dari ibu hamil tersebut yang posisinya sekarang masih hamil itu selalu panjenengan pantau, utamanya dari keluhan-keluhannya itu apa, kemudian setelah diketahui keluhannya itu harus segera dikoordinasikan dengan bidan yang ada di Desa Sumberpo, Bu Jumiatun ya, minimal Bu Jumiatun untuk bisa diajak koordinasi, sehingga kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan biar bisa cepat ditolong ya. Tuh, yang berikutnya saya titip-titip juga pada panjenengan, bukan hanya yang didampingi saja ya, semua dari ibu hamil yang ada ya di seluruh Desa Sumberpo, upayakan jangan sampai melahirkan brojol di rumah. Itu nggih, jadi kan panjenengan paham. Orang melahirkan itu bisa dikatakan gampang, kalau brojol di rumah itu enak, nggak merepotkan tetangga, nggak merepotkan keluarga. Akan tetapi yang kita khawatirkan itu adalah risiko-risikonya ya. Risikonya pada ibu melahirkan tersebut, kalau sampai terjadi brojol, petugas kesehatannya terlambat untuk memberikan satu pertolongan, nanti akhirnya juga akan bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Gitu ya. Ini kembali lagi pada pendampingan Bu Risti ini. Jadi pendampingan ini selalu kita lakukan nanti dalam pemantauannya. Apa-apa yang didapatkan dari hasil pemeriksaan, ya baik itu pemeriksaan di posyandu setiap bulannya, itu nanti kan Bu Bidan menuliskan hasil-hasil yang ada di buku KIA, kan begitu ya. Nah di situ nanti upayakan bisa untuk saling berkoordinasi. Ini yang saya pesankan lagi ke panjenengan. Apabila ibu hamil tersebut mengeluh hal-hal ya, utamanya hubungannya dan terkait dengan kehamilannya, itu segera untuk bisa direspon ya Mbak Wakil ya.
dalam arti direspon keluhannya apa, kemudian jenengan harus menyarankan apa sesuai dengan keluhannya ibu hamil tersebut, kemudian koordinasi dengan Bu Bidan yang ada di desa ya, khususnya sini kan Bu Jumiatun untuk yang memantau sebagai bidan di desa atau petugas nakes di Desa Sumberpo, khususnya untuk melaksanakan pelayanan kebidanan. Itu kemudian untuk mbak-mbak ini yang datang ke sini kan juga sudah ada yang melahirkan ya, sudah ada yang melahirkan. Kemarin itu dari hasilnya pemantauannya insya Allah baik semua ya mbak ya, lahirnya kan di puskesmas juga. Kemudian bayinya sehat mbak, Iya. sehat. Nah, di situ juga titip-titip usahakan bayinya mulai dilahirkan nanti sampai umur 6 bulan bisa untuk diberikan cukup ASI saja, sehingga di sini bisa dikatakan adalah melakukan pemberian ASI eksklusif pada bayinya panjenengan. Karena apa? Bayi kalau masih baru lahir sampai 6 bulan itu memang masih bisa menyerap makan makanan cair. Saluran cernanya itu masih bisa menyerap makanan cair, sehingga tentang pendampingan ini. Kalau di pendampingan tidak ada masalah Bu ya. Kadernya ya, meskipun itu didatangi berapa kali dalam 1 bulan, tidak ada masalah. Minta difotonya dalam keluarga, itu pengalaman saya yang kemarin. Cuma itu Bu yang Mbak Desi itu kan, yang melahirkannya operasi. Memang pinggulnya sempit Bu gini. Terus bayinya memang sulit keluar air susu Bu, ASINya tidak ada. Saya meskipun sudah selesai pendampingan, kemarin malam saya ke sana Bu, ke Mbak Desi itu. Mbak Desi. Ya, saya datangi, tapi timbangannya sudah 3,5 kilo. 3,5 kilo. Iya, waktu lahir itu 21,3 Bu ya. 2.100 deh, maksudnya 2 kilo 1 on. Iya. 2 kilo 1 on. Mungkin karena ASINya ada itu. Saya sudah sarankan untuk dipaksa begini. Bayinya itu 15 hari di sana Bu. Pertama itu 5 hari. Bawa pulang, sakit lagi. Bawa lagi 10 hari. Sekarang sehat sudah. Sekarang sudah saya tahu. Iya. Berarti ini tentang ASI ya Pak ya? Iya, ASINya. Seandainya anak itu di ASI Bu, kuat lah ya. Mungkin begini Mbak ya, karena pengeluaran ASI itu kan banyak penyebabnya. Iya. Beberapa faktor yang bisa mempengaruhi pengeluaran ASI. Kan banyak faktor ya. Iya. Mungkin asupan gizi setiap harinya yang dimakan kurang seimbang bisa. Harus sering diteteki. Dengan sering meneteki bayinya tanpa dijam itu juga akan bisa membantu merancang ASI. Di samping asupan gizinya juga harus harus dipenuhi seperti itu Mbak Muin. Ya kebetulan porsi makannya juga sedikit. Hamil maupun tidak hamil atau punya baby itu porsinya ya tetap tidak ada perbedaan. Tapi sampean kan iso nite ide ya. Ya. Kalau orang dulu itu kan nunggu udah boleh makan ini, udah boleh makan ini gitu. Kalau bayinya rewel ibunya dimarahi. Iya, makan ini. Mungkin ada yang belum disuntik TT ya Bu ya. Kalau hamil itu TT ya. Nah itu kalau bisa minta suntik TT ke bidannya ya. Terus meskipun sudah melahirkan juga itu juga harus diimunisasi karena pengalaman kita beberapa hari lalu itu kita ada kasus namanya pertusis Bu ya, batuk rejan. Nah batuk pada bayi tapi lama banget itu, terus batuknya tuh kayak sesak gitu. Nah mungkin dan itu bisa dicegah melalui
imunisasi. Nah, evaluasi dari Dinas Kesehatan dan Provinsi kemarin, karena ini kasus yang sudah lama terus timbul kembali, itu dilihat juga bukan hanya imunisasi pada anaknya saja, tapi juga pada ibunya, baik sebelum hamil maupun sesudah melahirkan. Gak sengaja kena kena meja terus kita pegang, itu juga bisa menular. Seperti itu kemarin yang kita dapat info ya Bu ya. Jadi tolong juga selain itu ya tetap pakai masker ketika batuk, kemudian cuci tangan. Cuci tangan itu penting sekali ya Bu ya, meskipun hal sepele, bukan hanya tentang pencegahan batuk, pertusis. Ini mau menambahkan, nyambung sama yang katanya Bu Nur tadi kan, habis ini tidak boleh makan telur, tidak boleh makan apa gitu ya. Sebenarnya yang dibutuhkan kulit, yang dibutuhkan tubuh ketika luka itu justru protein, karena fungsinya protein itu untuk meregenerasi sel. Jadi kan kalau habis melahirkan luka ya, nah biar bisa membentuk kulit yang baru itu butuh protein. Jadi telur, ikan, semuanya itu boleh dimakan. Kadang ada orang takut ya, takut asinya amis, takut lukanya tidak cepat kering gitu. Sebenarnya tidak ada hubungannya.